Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat. Pagi semua. Udah sarapan nggak pagi ini? Belum. Belum nanti belum sarapan loh tadi. Belum pada dia sudah bagian Pak. Oh, kamu bangunnya kesiangan. Sekarang kita masuk jam 10. Oke. Jadi pagi ini lanjutin dari situ. Second law. Newton's second law of motion says that the amount of force applied to an object affects its speed. For example, when Tony's car breaks down, he'll need to push it. The more force he applies, the faster the car will move. But this law has a second part too. The speed or acceleration of an object also depends on its mass, whether it's lightweight or heavier. If Tony pushes his bicycle with the same force he used to push the car, the bike moves faster because it has a lighter mass. There are three elements at play here: force, acceleration, and mass. Mass is the amount of material an object is made of. The weight of an object depends on its mass. In Tony's case, his car has more steel, glass, and aluminum, so it's heavier and more difficult to move than something lightweight, like his bike. Let's take another example: shopping carts. Whatever the cart is made out of, metal or plastic, makes up its mass. When you apply force to an empty cart, it accelerates rather quickly. That's because the mass of an empty cart is lower than a full one. It's easy to push at first, but as you add your favorite foods, the cart slowly becomes heavier. You'll need to apply more force in order to keep it moving forward, since the total mass of the cart grows with each item added. Just remember, the amount of force needed depends on how fast you want an object to move, as well as its mass. Feel free to check out our video about the third and final law of motion. Oke, jadi di sini siapa yang pernah melihat mobil ataupun sepeda motor yang mogok di jalan? Kamu pernah lihat kali ini? Pernah? Di mana? Di jalan. Oke, coba kamu sini maju. Coba sekarang kamu dorong bangku yang ada di depan kamu. Ringan nggak? Ringan. Coba sekarang kamu dorong meja yang ada di depannya. Berat banget. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saat kamu mendorong bangku itu sangat ringan dan mudah untuk didorong, tetapi saat kamu mendorong meja ini, kamu mengeluarkan energi yang besar dan karena kamu nggak bisa mendorong ini. Tahu nggak? Karena masanya beda. Kira-kira masa yang mana lebih berat? Jadi ada yang tahu nggak? Jadi dari kesimpulan yang tadi kalian bisa menyimpulkan nggak kira-kira tenaga yang dikeluarkan untuk mendorong sepeda motor apakah sama dengan tenaga yang kita keluarkan untuk mendorong mobil yang mogok tadi? Ya. Jadi kira-kira tenaga yang kita keluarkan untuk mendorong sepeda motor apakah sama besarnya dengan tenaga yang kita keluarkan untuk mendorong mobil yang mogok? Kira-kira lebih berat yang mana, sepeda motor atau mobil? Mobil. Benar. Nah, jadi kalian tahu nggak kenapa mobil itu lebih besar tenaganya daripada sepeda motor? Karena massa yang dimiliki oleh mobil itu lebih besar. Jadi pada saat ini kalian tentu punya banyak sekali pertanyaan di dalam pikiran kalian. Kira-kira kenapa massa itu mempengaruhi tenaga yang kita keluarkan untuk mendorong suatu benda? Contohnya, benda yang sama besarnya, contohnya seorang bapak beri contoh, kapas yang besarnya segini dengan batu yang besarnya segini itu lebih berat batu. Kira-kira kenapa? Oke, jadi kenapa kira-kira kapas yang besarnya segini lebih ringan dibanding dengan batu yang besarnya segini? Itu karena masanya. Jadi kenapa massa itu mempengaruhi energi atau usaha yang kita keluarkan untuk mendorong atau memberi gaya kepada benda itu?
Jadi Bapak mau kalian membentuk dua kelompok, kira-kira kalian mencari persamaan dan contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari, kira-kira seperti apakah masa itu mempengaruhi percepatan dan mempengaruhi gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Jumatan nggak? Jumatan sekarang mana? Nanti lah ikut jadwal kocok. 11 berapa sih? Biasanya jam 11.30 40 udah berumur. Ada jeda. Oke, jadi kalian udah paham nggak kira-kira dari diskusi ini, kira-kira siapa yang mau presentasi dan menjelaskan kepada teman-teman yang lain kira-kira seperti apakah hukum Newton 2 itu di dalam mempengaruhi segala aspek di dalam kehidupan kita. Kira-kira kelompok Shirley bisa maju? Mas, bisa Pak? Oke, silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok Shirley. Bro, aku udah makan semua. Semua. Nanti mute ya, Van, yang belakang ini ngomong apa? Baik, minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjawab kembali hasil dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Safila. Perkenalkan, nama saya Audi Novianta. Saya Rizka Nurmalia. Saya Nafisa. Jadi menurut kelompok kami ini semakin besar masanya, maka usaha yang dibutuhkan ini juga semakin besar. Dan di sini merupakan berbanding lurus. Contohnya
ketika saya membawa motor listrik dan juga motor gede waktu mogok. Jadi waktu saya waktu saya dorong itu ya Pak, jadi lebih ringan motor listriknya daripada motor gede sendiri. Lebih berat motor ya? Motor gede. Ya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang silakan Pak. Ini kita bahas. Oke, jadi benar sekali menurut dari jawaban dari Shirley, di mana saat masa itu semakin besar, maka gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu masa itu akan lebih besar dibandingkan dengan masa yang lebih kecil. Karena di dalam persamaannya, Isaac Newton itu mendapatkan bahwa F itu sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya. Nah, gaya itu merupakan usaha, dorongan yang diberikan, dorongan atau tarikan, itulah gaya. Nah, yang kedua adalah Kan kan. Kalau gak ada yang lain spidolnya. Spidolnya gak ada yang lain, tapi ada. apa? Beneran. Nah, jadi sudah benar sekali dari opini dari kelompoknya Shirley bahwa semakin besar masa, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan, yaitu merupakan tarikan atau dorongan itu, maka semakin besar yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu masa itu jikalau masanya itu lebih besar. Karena dalam persamaannya F itu adalah gaya usaha itu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada massa. Jadi M itu adalah massa. Nah, massa itu apa gitu? Nah, massa itu contohnya berat badan juga termasuk massa, kilogram, gram itu termasuk massa. Nah, dan M kali A. A itu adalah percepatan. Nah, percepatan itu adalah perpindahan kecepatan. Contohnya saat saya mendorong ini kan percepatan itu konstan. Namun saat saya mendorong itu, maka ada pertambahan percepatan. Sehingga saat saya mendorong benda yang ringan ini kan percepatannya itu berbeda dengan saat saya mendorong benda yang lebih berat. Sehingga M itu dikali A. A itu sama dengan percepatan. Nah, jadi semakin besar usaha itu kan berarti berbanding lurus. Nah, namun berbeda dengan saat kita mencari A. Saat kita mencari A, itu persamaannya adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar usaha yang kita berikan, maka percepatan usaha itu bakalan semakin besar juga tentu. Jadi kira-kira dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali yang kita temui ya, yang sudah diberikan teman-temannya itu tadi. Dan bahwa saat kita berlari itu juga ada perpindahan percepatan. Saat kita berlari dengan kecepatan 1 kilometer per jam contohnya, itu berbeda dengan 2 kilometer per jam seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, jadi kalian itu sudah paham tentang percepatan, tentang hukum Newton 2, di mana saat Bapak beri contoh lagi ya, saat pesawat ingin terbang, pesawat turbulence, contohnya pesawat turbulence itu, maka percepatan itu lebih besar dibandingkan gaya gravitasi. Sehingga pesawat itu kenapa bisa terbang? Karena percepatannya itu lebih cepat. Percepatan itu mengalahkan gaya gravitasi. Nah, sehingga saat kita berlari, contohnya saat Isaac Newton ingin membuktikan bahwa manusia itu ingin terbang, kenapa Isaac Newton itu gagal? Karena percepatannya itu lebih kecil dibandingkan gaya gravitasi. Jadi dari materi ataupun sedikit dari ilmu yang Bapak berikan, adakah dari kalian yang mempunyai pertanyaan lagi? Jadi dari kalian apakah ada yang mempunyai pertanyaan lagi? Tidak. Berarti cukup sekian dari pemaparan materi tentang hukum 2 Newton. Jika kalian mempunyai pertanyaan lagi, boleh nanti dihubungi saya ataupun temui saya di ruang guru seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, saya tutup. Jika ada kata yang salah, harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.